جزولك حمد جزولك فاتنا عن جزولك ملك جزولك محترش جميع أصولهم وفروعهم ومن دسب علم في المؤلف كتبنا مؤلف كرة العلم مؤلف فتح المعلم ومؤلف إعادة طالب جميع أبائنا وأمهاتنا جدادنا وجدادنا صلى حضرة أبي وفر الله لهم وتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسجيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدينا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب يا كريم ويعفى عن دمي نحوي برغوث ويعفى لن den ma'fu apa an dami nahwi burghusin saking getene sepadane nyamuk mimma bayani saking hayawan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedue ma sailatun kang mili apa nafas kabaudin kaya merutu wa qamlin lan tumo la anjil di ora den ma'fu saking kulite nahwi burghus ya Allah ya Rabbi ya Karim wadami nahwi dummalin lan saking getene sepadane udun dummal jamaknya damamil kabasratin kaya kukul wajurhin lan catu. Ngerti kukul lah muruk? Kan ngerti kukul? Jerawat itu jenis kukul mbak. Udun ngerti udun? Ngerti udun? Kan ngerti udun? Ngerti? Apa? Nasilet lu. Bukan nasilet. Ya Allah. Wa an kayhihi lan saking nanah putihe dummal. Nahwi dummal. Wasadidihi lan nanahwu dummal. Wa ing kasura senajan akeh apa adamu getih fihi ma ing dalem karone nahwi burghus lan nahwi dummal. Wantasyarolan roto utawa ngrembet apa dam biarokin kelawan keringet au fahusya utawa banget apa al-awwalu kang pertama rupane damu nahwil burghus bihaitsu tabaqa kelawan sekirane meratani apa awal meratani asauba ing dodot alan nukuli ing atase pira-pira kaul kang den nukil al mu'tamadati kang den gawe tetandanan apa an-nukul. Darah itu tadi, darah nyamuk, darah dan lain-lain, darahnya dumal, darahnya basroh, jurhin, itu semuanya dima'fu kalau bi ghairi fi'lihi, kelawan tanpa penggawene syahas. Fa'in kasura, mongko lamun akeh apa dam, bi fi'lihi kelawan penggawene syahas, kosdan kelawan den sejo, kang kotala kaya yen to mateni sapa syahas
Kaya yen to mateni sapa syahas. Mateni ku makna kitabe. Lek prakteke gak mateni, nyeblek. Nahwa burghusin ing sepadane nyamuk fi thawbi ing dalem dodote syahas. Au asara utawa meres sapa syahas. Nahwa dummalin ing sepadane udun. Au hamala utawa nggawa sapa syahas. Sauban ing dodot fihi kang iku tetep ing dalem saub. Fihi kang iku tetep ing dalem saub. Damu baraghisa utawi getine pira-pira nyamuk. Masalan umpamane wasallalan salat sapa syahas. Wasallalan salat sapa syahas fihi ing dalem saub. Au farasyahu utawa ngelemeake sapa syahas ing saub. Artinya dijadikan alas, digawe sajadah. Wasallalan salat sapa syahas. Wasallalan salat sapa syahas alaihi ing atase ndukure saub. Ali ing atase ndukure saub. Auzata ala malbusi la li gharadin. Kata jamulin. Auzata utawa nambahi sapa syahas. Ala malbusi ing atase penganggone syahas. Ala malbusi ing atase penganggone syahas. La li gharadin ora krana tujuan. La li gharadin ora krana tujuan. Kata jamulin kaya macak. Falayuk fa mongko ora den ma'fu. Falayuk fa mongko ora den ma'fu apa illa anil qalili. Angin saking barang kang kedhik. Angin saking barang kang kedhik. Alal asahi miturut ing atase kaul asah. Kama kaya keterangan. Fitahqiqi kang tetep ing dalam kitab tahqiq. Wal majmu'i lan kitab majmu' syarhil muhadzab. Wa in iqtadha kalamur raudati al afwa an katsiri dami nahwi dummali wa in usira. Wa in iqtadha senajan matrapi. Wa in iqtadha senajan matrapi apa kalamur raudati dawe kitab raudah. Raudatu talibin. Matrapi al afwa ing den ma'fu. Al afwa ing den ma'fu an katsiri dami nahwi dummali. Saking akeh getene sepadane udun. Saking akeh getene sepadane udun. Wa in usira senajan den peres apa dami nahwi dummal. Senajan den peres apa dami nahwi dummal. Wa tamadahu lan tetandenan. Wa tamadahu lan tetandenan ing al-afu utawa ing kalamur raudhah sapa Ibnun Naqib al-Imam Ibnun Naqib wal Azra'i lan Imam Azra'i. Tapi wa mahallul afwi huna wa fi ma ya'ti bin nisbalis shalah la li nahwi ma'in qalilin fayanjusu bih wa in qalla. Wa mahallul afwi utawi panggonane den ma'fu. Wa mahallul afwi utawi panggonane den ma'fu. Una ing dalem kene bab yaitu pembahasan darahnya nyamuk atau darahnya jerawat, darahnya bisul itu dima'fu bin nisbati. Iku bin nisbati kelawan den nisbatake. Iku bin nisbati kelawan den nisbatake. Lis sholati maring salat lali nahwi ma'in ora maring sepadani banyu. Lali nahwi ma'in ora maring sepadani banyu kolilin kang kedhi apa mak. Maka kalau air yang sedikit fayan jusu mongko dadi najis. Apa ma'in kolil, nahwi ma'in kolil. Bi sebab madzukira. Bi sebab madzukira min dami nahwi burghus ila akhirih. Wa in qalla senajan kedhi apa madzukir. Wala asara limulaqatil badani lahu ratbah. Wala asara lan ora ana labet iku maujud. Wala asara lan ora ana labet iku maujud. Limulaqatil badani maring tetemune badan. Limulaqatil badani maring tetemune badan. Bertemu lahu maring ya Allah ya Rabbi ya Karim madzukira. Lahu maring madzukira. Ratban haliteles. Ratban haliteles. Wala yukallafu tanshifal badani li'usrih. Wala yukallafu lan ora den perdi-perdi sapa syahas. Ora den perdi-perdi tanshifal badani ing nyerbeti badan. Ing nyerbeti badan li'usrihi krana angele tanshiful badan. Krana angele tanshiful badan. Wa an qalili nahwi dami ghairihi. Lan den ma'fu saking kedhie sepadane getene liyane syahas. Dawa manane. Wa an qalili nahwi dami ghairihi.
lan den ma'fu saking kedie sepadane getiye liyane syahas ai ajnabiyen tegese wong liya ghairu mughalladin hale ora den botake apa dam hale ora den botake apa dam ya Allah ya Rabbi ya Karim bi khilafi kasirihi kelawan bedani akeh dami ghairi kelawan bedani akeh dami ghairi wa minhu kama qala al-Adra'i damun infasala min badanihi summa asabahu wa minhu lan iku setengah saking ajnabi wa minhu lan iku setengah saking ajnabi termasuk dianggap ajnabi bukan darahnya kama kaya keterangan qala kang dawuhake ing ma sapa al-Adra'i al-Imam al-Adra'i dawuhaken damun utawi niki mutada'i minhu damun utawi getih infasala kang kapisah apa dam infasala kang kapisah apa dam min badanihi saking badane syahas summa asabahu nuli ngenani apa dam ing syahas nuli ngenani apa dam ing syahas ada darah sudah terpisah kemudian kena diri kita itu termasuk dianggap darah ajnabi wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu'i sakit ta wingi sinten diterang pun ini sakit kok internet sekarang wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i ghasalatin ba'da zawalil aini walau bimarratin. Sekarang membahas tentang najis mughalladhah. Najis berat. Tidak bisa menjadi suci, tidak bisa kembali suci. Sesuatu yang kena najisnya semisal anjing kecuali dengan 7 basuhan yang dilakukan setelah hilangnya zat najis. Tidak bisa menjadi suci, tidak bisa kembali suci sesuatu yang terkena najisnya semisal anjing kecuali dengan 7 basuhan yang dilakukan setelah hilangnya zat najis meskipun berkali-kali. Boten. Pun. Salam. Jadi ketika ada barang terkena najisnya semisal anjing, maka barang yang terkena najis itu teknis cara mensucikannya tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain pokok zat najisnya sudah hilang, cukup dengan 1 kali aliran air sudah suci. Tapi kalau benda yang kena najis semisal anjing, itu cara mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan. Di mana 7 kali basuhan itu ba'da zawalil aini walau bimarratin. 7 basuhan itu dilaksanakan setelah hilangnya zat najis. Misalnya najisi asu niki wau apa jenenge? Ilere. Air liurnya misalkan. Maka air liurnya itu harus bersih dulu, kering dulu, hilang dulu, baru kemudian dibasuh. Walau bimarratin. Meskipun mungkin basuhan yang kita gunakan untuk menghilangkan zat najis itu sudah berkali-kali basuhan. Paham maksudnya? Ini ada air liur anjing. Dibasuh, 1 belum hilang. 2 belum hilang. 5 baru hilang. Maka meskipun sudah 5 kali basuhan, tapi karena zat najisnya anjing ini baru hilang, maka baru dianggap sebagai 1 kali basuhan. Famuziluha marrah wahidah. Maka basuhan yang menghilangkan kepada zatnya najis anjing itu dianggap 1 kali basuhan. Saya tak takoni berarti. 1 kali basuhan yang menghilangkan zatnya najis anjing itu dihitung 1 basuhan dari 7 basuhan
Atau ini satu basuhan di luar 7 basuhan. Paham Bram? Harblon. Cepet sih Gus ngomongnya. Gue paham. Satu kali basuhan, gak harus satu kali basuhan maksudnya. Satu kali basuhan yang dihitung karena menghilangkan zatnya najis anjing, itu apakah dianggap satu basuhan yang masuk dalam 7 basuhan? Ataukah ini satu basuhan di luar 7 basuhan? Dalam runtutan kita api. Bisa ba'i ghosalatin ba'da zawalil aini. 7 kali basuhan setelah hilangnya zat najis walau bimarrot. Meskipun hilangnya itu dengan berkali-kali basuhan. Berarti lek delok iki 7 basuhan itu di luar basuhan menghilangkan zatnya najis. Lek delok iku ta. Famuziluha marrawahida. Tapi lantas ada kata-kata famuziluha marrawahida. Basuhan yang menghilangkan zatnya najis itu dihitung satu basuhan. Piye jajalah. Ini kalau angel muncul kita bilang. Piye jajan. Hah? Lho kita tenanan iki, kan tenanan iki. Ayo coba dipikirkan secara logika. Lho kita tenanan. Kita penting tahu ini. Yo lek gampang-gampangan halau. Basuhan pitu situ ngilangi kene pitambahi pitu kan yo enteng-enteng ae. Enggak, ini saya kepingin bahas secara tahqiq. Sebenarnya 7 basuhan itu tanpa menghitung basuhan yang untuk menghilangkan zatnya najis. Atau 7 basuhan itu 6, 1 tambah basuhan yang menghilangkan. Karena kalau melihat bahasanya, lek mandek delok bahasa bisa ba'i ghosalatin ba'da zawalil aini, berarti sucinya itu dengan 7 basuhan setelah. Berarti kata-kata setelah itu selain basuhan yang menghilangkan zatnya najis, ainnya najis, walau bimarot meskipun berkali-kali. Lek delok kono. Tapi lek diterus nasi gimana? Famuziluha marrawahida. Maka basuhan yang menghilangkan zatnya najis itu adalah basuhan 1 dan nomor 1. Berarti kali 6. Kan ngono ya? Hah? Ya Allah. Delok niku. Nah gini jero niku yang jero niki aneh bener. Qauluhu ba'da zawalil aini. Nah itu. Aili sab'in mu'tabaratin ba'da zawalil aini. Wis ketemu? Kowe ketemu ora delok ya ana. Ya Allah penyen kulino gak muncul kitab syarah ngono ku. Kowe ketu kitab ya ana ben diwaca ngono Mbah. Dolek ini tok gak ketemu. Ketemu ora Mbah? Ya Allah. Qauluhu huruf ba'da zawalil aini ketemu. Ya Allah, carane kok coba kale ngono kene. Kita urip maca kitab Mbah. Beh, Jan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kene. Lah mesti dibuka lebih turabi tayammumin. Ya Allah. Carane maca kitab ngene. Kan iki ba'da zawalil aini. Berarti qaulune nang nisor kene. Lah ba'da zawalil aini. Ayo sama. Duwe kitab ya anak ora digawe. Malah turabi tayammumin. Wis ketemu qaulu ba'da zawalil aini. Jenenge qaulu iku ana bunderane wis. Li sab'in mu'tabaratin ba'da zawalil ain. 7 basuhan yang diharuskan setelah hilangnya ain. Setelah hilangnya zat najis. Berarti lek delok iku wa muqtadhu hadza jarene ana annal ghuslah awil ghusalat allati tuzalul ainu biha la tuhsabu minas sab'i. Berarti kalau melihat tuntutan bahasa ini menuntut bahwa 1 basuhankah, 10 basuhankah, pokok itu untuk menghilangkan zatnya najis itu tidak dihitung dalam 7 kali basuhan. Lek delok bahasa itu. Tapi wa muqtadha qaulihi famuziluha marratun wahidah khilafuhu. Tapi kalau melihat bahasa famuziluha marratun wahidah tidak seperti itu. Artinya masuk dalam 7 basuhan. Wong nyatanya yang menghilangkan dianggap basuhan pertama. Oh, ngono. Terus yang benar yang di, nah itu tugasmu. Kuwi jajal tolek oh. Piye cara anakmu mikir? Hah? Joni jul. Duli jul. Ya, jajal ya dia kenangan. Soalnya anak ya ngomong ngono tok. Hah? Qaulu walau bimarratin ay tu'tabaru as-sab'u ba'da zawali ainin najasah walau kanatil ainu la tazulu illa bi ghusalatin. Nah, terusane. Qauluhu famuzilu ayil ain marratun wahidah
Ay yuhsabu marratan wahidah walau lam tazul illa bisitti ghasalatin. Ternyata i'anahnya mengatakan lebih sepakat bahwa basuhan yang menghilangkan zatnya najis seperti anjing itu dianggap sebagai basuhan pertama yang masuk dalam 7 basuhan. Wes? Oke. Wa inna ma khusibal adat al-ma'mur bi fil istinja qabla zawalil aini li'annahu mahallu takhfif wa ma huna mahallu taghlid fala yuqasu hadza bidzalik. Aku sampai saiki sih bingung, Pak. Bingungnya apa, Gus? Mulai aneh ngomong ini. Basuhan yang ada di dalam pembahasan istinja. Basuhan. Hitungan kok basuhan. Hitungan yang ada dalam bab istinja. Itu apa yang menghilangkan najis tidak dihitung dalam hitungan. Juga paham. Nah, ini bab istinja Pak. Dalam bab istinja. Mantuk kok ya ampun. Apa bab istinja? Dalam bab istinja itu kan bisa pakai air ataupun pakai batu. Lah, kalau pakai batu, orang istinja pakai batu ataupun semisalnya tisu dan lain-lain, itu minimal harus 3 kali usapan. Wes ya, harus 3 kali. Harus, nggak boleh kurang dari 3 kali. Tapi kalau dalam bab sana, dalam bab apa namanya itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dalam bab istinja, apa yang menghilangkan zatnya najisnya tayaknya izul, itu dianggap satu basuhan, satu usapan. Maksudnya dihitung siji, jadi kalau sudah hilang, seret, diusap 1, diusap 2, sudah 3. Paham? Tapi kalau dalam bab istinja, dalam bab najisnya anjing ini, yang harus 7 kali hitungannya, itu ternyata basuhan yang menghilangkan zat najisnya anjing tidak dihitung. Bukti bahasanya adalah setelah 7 kali setelah zat najis itu hilang. Kok beda ya? Paham maksudnya ya? Paham bedanya ya? Lek sing kono telu sitok iku sing ngilangin najis dihitung. Tapi lek kene 7 sing sitok ngilangin najis gak dihitung. Ngono ya? Apa bedanya? Karena dalam pembahasan istinja itu mahallu takhfif, butuh untuk diringankan. Karena memang najisnya najis ringan. Tapi dalam pembahasan ini adalah mahallu taghlid. Ini pembahasan perlu diberatkan karena najisnya najis mughalladhah. Yes. Tapi sampai detik ini aku sih bingung mau coy ana. Takoni jujur-jujuran. Ya ana koyo delok famuzilu marra wahidah dihitung. Delok ba'da zawalil aini bisa ba'i ghasalatin ba'da zawalil aini gak dihitung. Aku sih bingung. Oh jajal talek kitab liya waca-waca. Luk, yo. Buka-buka kitab liya ya. Kau lah di bajuri yo. Di bajuri ya, bukan bajuri. Talek. Hah? Yuk, mesti bab asu, Mbah. Bab najis. Kok bab piro? Ya Allah, ya Rabbi. Ihdahunna biturabi tayammumin mamzujin bil ma'i. Di mana 7 kali basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu yang sah dipakai tayamum. Sah dipakai tayamum. Jadi debu itu nggak cuma diwur-wur nih, dicampur. Paham ya maksudnya? Debu yang mencukupi untuk dipakai tayamum, dalam kriteria tayamum, debu yang sah digunakan, itu diambil, dimasukkan dalam air, dicampur dengan air, kemudian digunakan untuk membasuh najisnya semisal anjing di salah satu basuhan. Basuhan keberapa pun terserah. Basuhan kedua boleh, ketiga boleh, keempat, kelima, ketujuh terserah. Yang penting salah satunya. Gambarannya, bi'ayyukaddiral ma'a hatta yadharu asaruhu. Bi'ayyukaddiral ma'a hatta yadharu asaruhu fihi. Dengan gambaran, debu itu dicampurkan ke dalam air itu, debu itu sampai mampu membuat air itu keruh. Hati gak didik, Pak. Lah didik kan rabudek. Ya. Debu cuma sedikit dimasukkan air juga budek. Ini debu ini dicampurkan ke dalam air sampai yukaddiral ma'. Sampai membuat air itu menjadi budak. Ngerti budak, Aruk? Keruh, ya. Hatta yadharu atharuhu fi, sehingga debu yang dimasukkan ke dalam air itu bisa dilihat. Lemek didik kan gak ketok. Ono debu lagi gak ketok. Jadi harus banyak. Sampai yadharu atharuhu fi, sampai dampak daripada debu yang dimasukkan itu tampak di dalam air. Wa yasilu biwasitati. Kenapa toh Gus kok harus dimasukkan ke dalam air? Diwur-wur kan ya kena ya? Ini. Kayak masak kan ya kena ya. Kenapa kok harus campurkan dalam air?
Enggak diwur-wurno nang tangan ngene misalnya. Misalnya sing kena tangan ya, dibasuh air, diwur-wur ngene. Kenapa harus dicampurkan dalam air? Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjis. Karena dengan bantuan air itulah debu itu bisa merata ke semua titik tempat yang terkena najisnya anjing. Kok iso ngene? Yakin kena kabeh? Karena sing keliwat. 0,0 sekian milimeter enggak kena. Tapi kalau kamu campurkan ke dalam air, wis udah ambek banyu ini, kan banyunya mesti roto. Di mana debunya yang kita campurkan dalam air itu otomatis akan merata juga ke dalam titik-titik yang terkena najisnya misalnya. Paham ya? Selama ini buru-buru apa siram nur? Gak tau kena najis asu. Oh, ya kalau leon asu demen. Tuh, lah kan praktek gini kan ngono Mbak yo. Ya kok piye? Ya kalau cek praktek iki kanggo iki ya ngono. Kalau nyekel asu marang ngono carane mbasuh iku ngene lho jare Fathul Muin. Ya. Lah kanggo lek kowe ora tau ngono. Nah, kalau ngono. Jadi yang penting untuk kita tahu debu di dalam praktek basuhan untuk mensucikan najis semisal anjing itu debunya dicampur dengan air. Karena tujuannya dicampur itu agar debu itu bisa merata ke semua titik yang terkena najisnya anjing dengan bantuan air. Beda partikelnya air sama partikelnya debu itu. Partikelnya air itu bisa merata, Pak. Gak mungkin ada sekian 0,0 sih gak kena gak. Kecuali ada minyaknya. Lah kalau minyaknya mesti kena kabeh. Partikelnya air itu seperti itu soalnya. Tapi kalau partikelnya debu itu benda padat itu nggak seperti itu. Angel roto. Cek iso roto biwasitatil ma dengan bantuannya air. Wis ya. Wa yakfi firraqi ditahrikuhu sab'an. Wa yakfi firraqi ditahrikuhu sab'an. Gus, misalkan ada air. Airnya banyak. Tapi airnya itu diam. Ngerti air diam? Yo kabeh banyu meneng Gus, kan sing ngantem ya gak ono namanya. Maksudnya diam ini lawan katanya mengalir, Mbak. Kalau airnya diam, air kolam ya. Ada kolam besar, wah airnya 2 kula lebih. Kamu tangannya kena najisnya anjing. Aku lek basuh-basuh kangelan Gus kesuwen. Tangan kamu ini ya, masukkan ke dalam air, air yang diam tadi itu ditahrik. Digerakkan. Kan 7 kali basuhan ya. 1 2 3 4 5 6 7 beres. Paham ya? Jadi satu gerakan itu dianggap sebagai 1 kali basuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, menggerakkan tangan ini P1, P2 apa PP1? Paham gue? Tuh. Cara hitungannya wong sai lho, sofa marwah 1 apa sofa marwah sofa 1? Lho kok nggih? Ditakoni kok nggih? Oh, bocah iki. Sebuah. Tunggal izil mambeng iki malah. Qala syekhuna, katanya Ibnu Hajar Al-Hitami, yadharu anna dhahaba marrah wal auda ukhra. Berangkat 1, pulang 1. 1 2 ngono, gak siji, gak ngono. 1 2. Nah, gak PP. P1 P1. Bensin pun ndak kali, iso PP1. Angel. Berat. PP iki bensin tambah akeh wisan, Mbak. Tadi kudu diitung loro pokoke. Wa fil jari mururu sab'i jaroyatin. Tapi kalau airnya bukan air yang diam, air mengalir, maka nggak perlu digerakkan. Kan tadi air diam. Kalau airnya air mengalir, cukup kamu diamkan tangan misalkan kena najisnya anjing ya. Cukup kamu diamkan lewat 7 jiryah, lewat 7 gelombang aliran air sudah selesai. Jul, paham ora kowe? Piye? Jajal, wong ono mereme ngono. Piye? Piye sing terakhir iki, Mas? Sing terakhir iki mau piye? Jam rawan iki. Kalau airnya bukan air diam, air mengalir, maka misalkan tangan terkena najisnya anjing, cukup kamu masukkan ke dalam air yang mengalir tadi itu, kemudian lewat, ya, cukup lewat 7 kali aliran air, 7 kali arus air, tanpa kamu gerakkan sekalipun sudah suci. Apa maksudnya ya?
Kenapa nggak perlu digerakkan, Gus? Karena sudah airnya yang bergerak. Kalau airnya diam kan otomatis kowe ngitung pitune piye? Airnya meneng yo, banyune meneng, banyu kolam ngono, boleh mbok ning. 1 loro 3 4 5 6 7 wis. Iku lah, hitung-hitungane dilihat arek cilik-cilik iku lah. Gak iso lagi. Ngitung pitune ke malaikat gak iso ngono lho. Maka perlu digerakkan. Siji ya, malaikat catat siji. Loro itu baru hitungane. Tapi kalau kamu airnya mengalir, kamu nggak perlu. Karena ada hitungan tolak ukurnya. Aliran 1 jurus 1. Jurus 2 sampai 7 kali. Paham maksudnya ya? Ngono lho. Lah sing banyu meneng mah gak iso ya. Mosok meneng ngene. Ya apa cara ngitung pitune? Mosok kok deli-delian ngono. Baru kok delian sampai cilik-cilik. Siji, loro ngono. Kan yo gak bisa. Maka perlu digerakkan. Wala tatsriba fi ardin turabiyah. Sekarang pertanyaannya, kalau tangan kita sucikan dengan model seperti ini tadi, debunya gimana? Ya, debunya gimana? Maka ternyata dikatakan wala tatsriba, tidak ada keharusan untuk menambahkan debu bila mana tanah yang ada di air itu sudah mengandung debu. Banyu kali loh. Banyu kali kan mengandung debu. Cara istilah debu mau game budek, ibu dek pol. Kali jagir bisa. Ya, gak perlu mbak budek nih, budek pol. Lah kan kata-katanya begitu, Pak. Tujuan debu itu dimasukkan dengan gambaran bi ayyukadirul ma. Tadi kan gambarannya begitu. Dengan sekira debu itu mampu membuat air yang semula jernih menjadi keruh. Iku ora perlu mbok keruh. Wes keruh. Gak perlu diperkeruh lagi suasananya ini. Sudah sangat keruh. Ini cara bahasa kita tapi wala tatsriba fi ardin turabiyah. Kalau tanah yang menjadi tempat air itu tadi sudah mengandung debu, maka tidak ada keharusan untuk mendebu lagi. Yes. Ya. Tapi lah kolam renang biasa ngono kandungan debune yo dikasih debu. Paham ya? Jadi cukup kowe budal langkali lek kena asu yo, sikil lebokne liwat ping 7 suci. Tapi lek kali ini kotor, kali ini maksudnya ono debune. Lek kali ini bening kok kali nang desa-desa gak iso. Bening kali, enggak ada debunya, enggak keruh. Lek kali jagir aman. Misalnya kene sing kena yo, set ping 7 liwat hatam pisan. Sak wonge hatam. Ya Allah. Jadi begitu prakteknya. Tapi kalau memang enggak ada debunya, berarti harus kasih debu. Mbok lebokne ping 6, sing situ lebokne cebok kayak debu ngono kan nek. Farun lau masakalban. Dari wong-wong manfaati kali budek ngene. Lau masakal bandakhila ma'in katsirin lam tajushu yaduhu walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun wa lam yu'lam mumasatuhu lahu lam yanjus. Sekarang kalau ada seseorang menyentuh anjing di dalam air yang banyak. Ono anjing renang. Ya, ada anjing renang di dalam air. Kamu menyentuh anjing itu, tapi kondisi nggak di luar, tapi di dalam air. Jadi tangan kamu yang menyentuh anjing itu di dalam air, anjingnya juga dalam air. Dan airnya bukan air sedikit, tapi air banyak. Air banyak, mak kasir. Maka lam tanjus yadu. Maka tangan yang menyentuh itu tadi tidak dianggap menjadi najis. Paham baru? Paham ya? Lam tanjus yadu. Maka tidak dihukumi najis. Kemudian walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutaraddibun wa lam yu'lam mumassatuhu lah lam yanjus. Ketika ada anjing mengangkat kepalanya dari air, wa famuhu mutaraddibun, dalam kondisi mulutnya ini basah-basah, ketes-ketes. Walam yu'lam mumassatuhulah, tapi tidak bisa dipastikan bahwa mulutnya anjing itu atau anjing itu menyentuh terhadap air tadi, air itu pun tidak dihukumi najis. Paham maksudnya? Ada bak Ruqyah. Ada bak isinya air. Ada anjing, kepalanya masuk. Gini, begitu keluar, ketes-ketes, Pak. Tes.
Dalam kondisi ini, kamu tidak bisa langsung memvonis bahwa air yang ada dalam bak itu najis. Selama tidak nyata-nyata kamu pastikan bahwa mulutnya anjing ini menyentuh air. Paham maksudnya? Itu mungkin kata iler, duduk kata banyu. Paham maksudnya ya? Tapi kalau kamu yakin mulutnya itu memang masuk ke dalam air, ya jelas najis. Yang enggak najis itu kalau lam yu'lam mumasatuhulah. Tidak diyakini 100% air itu tersentuh oleh anjing. Jadi mereka tak melbune tok ngene, gak ro nemplek gae, ngono lho. Paham? Lah aku Gus ketes-ketes banyu ku apa? Lho, banyu gak kudu banyumu, iler barangnya banyu. Paham ya mesti. Kemudian qala Malikun wa Dawud. Nah, ini solusi untuk teman-teman yang ngaji yang posisinya di luar negeri. Boleh luar negeri boleh, Pak. Indonesia ngono, anjing itu masih dianggap agak pedeni, wedi wong. Pendapatnya Imam Malik yang punya mazhab Maliki dan juga pendapatnya Imam Dawud. Imam Dawud ini yang punya mazhab Al-Dhahiri. Kata kurung ya mazhab Al-Dhahiri. Mazhab itu banyak, Pak, ratusan. Setiap sahabat itu punya mazhab sendiri-sendiri. Tapi sekian mazhab itu tidak ada yang diakui kredibel, tidak diakui kevalitannya kecuali 4 mazhab. Mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Lah yang lain, Gus, apa gak dianggap? Bukan gak dianggap, tapi kredibilitasnya tidak diakui. Kenapa kok tidak diakui? Kok coro misale ya? Alasannya dawuh kitab-kitab tauhid itu li'anna madzhabahum lam tudawwan wa lam tudbat. Karena mazhab selain mazhab 4 itu tidak terbukukan secara valid. Kok coro misale saiki ono wong ngomong, iki lho dawuh Dawud Al-Dhahiri. Apa bukti validasinya? Lah lek kari nisbat noto iso, paham saya ya? Tapi kalau orang mengatakan ini loh dawuhnya Imam Syafi'i, itu bisa dibuktikan kevalidannya. Kamu dari siapa? Dari guru saya. Guru kamu dari siapa? Dari gurunya. Kitabnya ini, dari Imam Syafi'i. Kevalidannya terbukukan. Paham mesti? Tapi kalau selainnya madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Hanafi, madhabnya Imam Maliki, madhabnya Imam Hambali, itu tidak terbukukan secara valid. Sehingga kredibilitasnya diragukan. Makanya murid pinter ki perlu. Guru ki ngalim akeh. Tapi lek muridnya gak pinter, diragukan kredibilitas gurunya. Paham ya? Masih aku ngalim koyo boleh murid kayak Faruk ngene iki. Bener-bener takoni. Gus Ais tak ngomong ngene tak garu aku. Lah, hatam. Loh, hatam. Imam Syafi'i ku sok koyo ngono, mazhabnya sampai sekarang kredibilitasnya bisa diketahui karena muridnya sangat akurat. Jadi kok cara nek wong ngomong, iki lho dawuh Imam Syafi'i. Iki lho pendapat Imam Syafi'i. Jari sapa? Iki gak jari-jari. Bisa dibuktikan kevalidan. Dari kitab ini, ini bisa dibuktikan. Tapi kalau yang lain tidak ada. Paham ya? Dawud Al-Dhahiri itu alim Pak, ngawur ya. Banyak alim ulama yang alim-alim yang punya mazhab itu. Tapi bukan kita nggak mengakui kealimannya, tapi kita tidak tahu validasi tentang pendapatnya. Tenan lagi pendapatnya wong itu. Ngono lho. Engko tak gawe-gaene wong-wong dinisbatkan ke orang itu. Ngono lho mesti. Lah, sekarang Imam Malik dan juga Imam Daud berpendapat al-kalbu thahirun. Anjing itu suci. Nah ini. Imam Malik dan juga Imam Daud Al-Dhahiri berpendapat bahwa anjing itu hukumnya suci. Berarti kalau kena anjing nggak harus dibasuh, Gus. Tetap harus dibasuh. Walayan jusul ma'ul qalilu biwuluhi. Sehingga karena anjing itu hukumnya suci, maka air yang sedikit ketika dijilat oleh anjing tidak dihukumi najis. Tapi wadahnya najis. Wa inna ma yajibu ghuslul ina'i biwuluhi ta'abbudan. Yes. Adapun hadisnya Kanjeng Nabi tahu dawuh, Pak, bahwa kalau ada walagho, kalau ada anjing menjilat satu wadah, maka basuh wadah itu. Tuh kok nih. Nada hadisnya Kanjeng Nabi kalau dawuh, kalau ada wadah dijilat oleh anjing, maka basuh wadah itu. Dari sini Imam Malik dan Imam Dawud berpendapat bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan wadah itu untuk dibasuh bukan karena anjingnya najis. Ta'budi. Ta'budi itu murni perintahnya Nabi, kita taati. Delok bahasa nih. Wa inna ma yajibu ghuslul ina biwuluhi ta'abbudan. Adapun kewajiban dawuhnya Nabi untuk membasuh wadah ketika dijilat oleh anjing, yaitu murni ta'abbud, murni sebagai kehambaan kita, kepatuhan kita kepada perintah Nabi. Tapi Imam Syafi'i gak gelem. Artinya gini,
iki beda pikiran, Pak. Kakeknya mbok kesong ini, gak masuk akal Imam Malik ku gak ilo we ngawur. Imam Malik ku ngalim, Pak. Gak oleh ngomong. Tapi Imam Malik jelas kan Nabi ra tau dawuh asu najis gak tahu. Oleh Imam Syafi'i pola pikirnya ini. Lek Kanjeng Nabi dawuh, kalau Nabi mengatakan kalau ada anjing menjilat wadah maka basuh wadahnya. Jadi barang dibasuh kemungkinan mek loro. Jadi barang dibasuh kemungkinannya cuma kalau nggak najis kotor. Ya. Kayak cara fikih, kalau nggak najis hadas. Lah masa ono wadah didelat asu hadas kan ya enggak kentut kok. Berarti pilihannya lek gak hadas, kari situ. Berarti anjing itu itu pola pikirnya Imam Syafi'i. Kalau cocok Imam Syafi'i Gus sakarepmu, tapi gak perlu ngilokno liyane, ngono lho. Sing repot yo saiki ngene, aku cocok Imam Syafi'i, Imam Malik gak masuk blas lah ilok. Paham tuh Mas? Karena masing-masing itu punya ijtihadnya. Ora perlu ngilokno ngono. Nah, gak masuk akal ya Gus, mosok murni penghambaan. Imam Syafi'i dalam beberapa pendapatnya juga begitu. Apa alasannya? Murni. Ketaatan kita selaku hamba. Loh, piye cara ngikuti dua-duanya iki? Loh, ikut siapapun tetap kalau ada barang terjilat anjing itu wajib dibasuh. Cuma beda hukumnya, ini suci, ini najis. Tapi tetap wajib dibasuh. Paham mesti? Tetap wajib dibasuh. Cuma dibasuhnya itu satu karena najis, yang satu karena ketaatan. Ngono lho, Bah. Paham? Tapi kok ora perlu. Masuk Imam Syafi'i, Imam Malik gak masuk, ayo. Gak perlu ngono. Nah, kalau alasannya Gus murni nurut loh. Imam Syafi'i beberapa pendapatnya juga seperti itu, murni nurut karena alasan. Biasa, ngono lho, Bah. Sudah biasa. Yang penting gue paham pola pikirnya seperti itu. Kenapa dalam mazhabnya Imam Malik kok mengatakan bahwa anjing itu najis? Karena begitu. Kanjeng Nabi tidak pernah secara spesifik mengatakan anjing najis. Mek Kanjeng Nabi dawuh kalau ada anjing menjilat wadah, maka basuh wadahnya. Jelas, selesai. Berarti anjing suci. Nyapa kok dibasuh? Yo nurut ngono ae lho. Mun basuh kok angel temen. Ngono Imam Malik iki. Pun wa yu'fa sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu alam bisawab. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow biar nggak ketinggalan live ngaji. Yang udah full absen bisa dipakai pas darurat. Basuhnya tetap 7 kali atau bagaimana Gus? Nah itu harus mempelajari madzhab Imam Malik secara mendetail. Iji turun monggo alhamdulillah pemalang. Barakallahu tersulnya Gus semoga barokah manfaatnya. Amin. Kita apa Gus? Kita apa? Kita Fathul Muin. Dari jam berapa Gus kok sudah selesai? Muskat mau Mbah. Absensi porong hadir Ngawi. Singosari, alhamdulillah matur ilmunya Gus. Izin mandap rumiyin siap. Oli Kalimantan Barat, Malang, Lawang, Kedamaian. Jadi madzhab Maliki anjing suci. Jatiroto Lumajang. Singosari matur ilmunya sami-sami. Telat mulai Gus teng Makom mau ndak apa-apa. Oli Cirebon mulai jam pinten. Standby jam 4. Tangerang hadir. Oli Jember. Terima kasih ilmunya sama-sama Batang. Matur sami-sami Lampung Singosari. Oli Jember ndang absen selak maghrib Betul. Mugi bermanfaat amin. Magelang hadir, Klaten, Barokah Gus Cikarang dari Mas. Meranggen, Demak, Jakarta Pusat, Jakarta hadir, Kediri Timur, Kediri, Oli Singapura Pati, Wonogiri, Temayang, Kepanjen, Malang. Matur nuwun Gus sehat selalu amin. Teman-teman yang pesan kerudung ojo lali ngaji sabar dulu nggih. Masih diproses. Katanya yang nyetak mungkin estimasi seminggu. Nanti seminggu setelah jadi dikirim ke Surabaya. Kalau sudah sampai Surabaya langsung saya kirim ke pemesan. Sabar dulu. Jakarta hadir. Pekalongan, Malang absen, Lampung, Surabaya, Purwodadi, Jepara, Kanor, Jeruan, Jakarta hadir. Oli Jember, Bojonegoro. Syukronnya sami-sami Blitar, Purwodadi. Mungkin ular barokah nggilari kula sing mondo. Amin. Sate kukusan. Apa sate kukusan itu? Sate dikukus. Samarinda, Blitar, Oli Bogor, Sumeneb. Lagi di teras rumah Kang Mas. Nggih di teras rumah. Nganjuk Tegal hadir. Rafulu Rabolo boy. Yang enggak fulu ditenggelamkan saja. Cilegon, mangke teng Ampel napa Gus. Insyaallah. Banten, Kediri, sehat-sehat guru amin. Suruhan Jatim, bab niku rumit. Kula pilihne anjing nyedak kula sih menjauh. Jepara Pasuruan Tegal. Jonegoro, Blitar, Banten, Kebumen. Alhamdulillah wingi kepanggih teng Hol Gresik. Oh nggih siap. Hol Gresik Madura.
Logomas Malang. Izin mandap siap Tegal. Makasih ilmunya Gus, sehat selalu, berkah sehat selalu, amin. Makasih ilmunya Gus, Blitar ikut, siap Blitar nanti jumpa saya di Masjid Ar-Rahman tanggal 28, ngaji subuh tanggal 28. Aman Gus, pasti sabar nunggu, siap. Palembang hadir, makasih ilmunya Gus, sami-sami. Tapi incil-incing Zidni ikut ngaji toh Kang Mas. Zidni sopo? Ora follow, 112. Metro Lampung, Pekalongan, Bantul. Ono lokasi ngajinya di Kediri napa teng SBY. Saya ngajinya di Surabaya di rumah. Bandung hadir, Tulungagung, Taiwan. Sehat barokah juga, amin. Gubeng ikut rutinan Senin, Gubeng. Cowok cewek ikut ngaji rutinan Senin. Habis Isya. Khususnya besok Senin itu waktunya malam 1 Muharram. Ikut rutinan ke sini. Ngaji apa? Yang ngaji aja ke sini nanti tahu sendiri. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah beres. Berapa kabar Kak? Ngaji apa Gus? Muter live kali YouTube. Pun mandap patus maam. Sampun nyelengi dereng Gus. Dereng nyelengi malih. Dereng nyelengi malih untuk haji. Uangnya masih baru habis dipakai soalnya. Ngaji keliling daerah Gus, keliling berapa kota. Keliling tanggal 28 berarti badali Abagus Muadzin. Ya pokoknya tanggal 28 di Ar-Rahman. Saya enggak tahu. Saya itu 1 bulan sekali pokoknya diminta ke Ar-Rahman sama Mas Yani Mayangkara itu. Nah, tak tanya tanggal berapa, bebas pokoknya dengan longgar kapanpun dengan bilang. Nah, bulan ini minggu besok nggak bisa, minggu 21 nggak bisa. Saya bisanya minggu 28. Akhirnya minggu 28. Pamit mandep siap. Ngapunten ketinggalan ngaos Gus nembe mantuk ngaos siap. Gus apa hukum tato? Soalnya saya mau bertato. Kalau belum bertatuan jangan, haram. Santri pundi, saya pernah mondok di Peloso. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun saya pamit dulu nggih. Makasih banyak semuanya, mungkin sehat selalu. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang Senin rutinan itu malam Seninnya ya Gus, bukan Senin malam Selasa. Ya, Senin habis Isya berarti malam Selasa. Pun saya pamit dulu. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, lancar rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow. Saya pamit. Assalamualaikum.